Selamat berjumpa kembali di channel YouTube TBKK Japiter Tinambunan. Salam sehat buat kita semuanya. Semoga hari ini lebih baik dari yang kemarin. Sebagaimana biasanya, saya akan coba ucapan yel-yel. Satu rasa, satu jiwa. NKRI harga mati. Pada kesempatan hari ini, kita akan mencoba melihat ending daripada tuntutan jaksa kepada Kuat Maruf dan juga Ricky Rizal dihukum 8 tahun penjara. Wah, ini mengejutkan kita nih ya. Pasal 340 itu tadinya kita menganggap minimum 15 tahun ya hukumannya, karena hukuman mati ya, seumur hidup 20 tahun. Nah, tadinya kita menganggap minimum 15, tapi nggak apa-apa ya. Hanya kita melihat ya analisa daripada jaksa yang terbaru ya. Jadi bahwa jaksa telah memutuskan ya bahwa tanggal 7 itu ya telah terjadi perselingkuhan antara ya Joshua Nopiansah Huta Barat dengan Ibu Putri Chandrawasih. Ini sangat mengagetkan kita ya. Nah, coba kita lihat pernyataan daripada jaksa dalam sidang tuntutan waktu itu untuk Kuat Maruf ya. Coba kita lihat. Mari kita dengarkan ya. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari di rumah saksi Ferdi Sambo di Magelang, terjadi perselingkuhan antara korban Nopiansah Huta Barat dengan saksi Putri Chandrawasih. Fakta hukum nomor 1. Bahwa benar, korban Nopiansah Huta Barat keluar dari kamar saksi Putri Chandrawasih di lantai 2 rumah Magelang dan diketahui oleh terdakwa Kuat Maruf, sehingga terjadi keributan antara terdakwa Kuat Maruf dan korban Nopiansah Huta Barat. Itulah sedikit cuplikan ya, bahwa jaksa sudah meyakinkan bahwa ya Nopiansah Joshua Huta Barat dengan Putri Chandrawasih katanya telah terjadi perselingkuhan ya. Kemudian disaksikan oleh Kuat Maruf, katanya keluar dari kamar. Namun kalau Kuat Maruf ya, saksi-saksi sebelumnya mengatakan Joshua bukan dilihat dari keluar dari kamar, tapi katanya mengendap-endap di tangga ya. Nah, jadi ini sangat-sangat berbeda. Di awal pelecehan ya, habis itu sekarang sudah perselingkuhan. Mari kita lihat fakta yang sebenarnya ya. Kita menduga ya, karena waktu jam 2 siang tanggal 7 tanggal 7 ya, jam 2 siang gitu, ya, bahwa Ricky Rizal dan Richard Eliezer pergi ke alun-alun ya, katanya di Magelang. Nah, kemudian tinggallah di sana Joshua Nopiansah Huta Barat, Kuat Maruf dan Susi. Nah, sehingga Putri Chandrawasih katanya berada di kamar tidur dan mengunci rumahnya, kamarnya. Cuman ada katanya bisa dibuka pintu kayu. Itu tidak tahu kita di mana pintu kayunya, sebelah mana. Nah, sehingga Putri Chandrawasih mengatakan ada bunyi krak pintu. Dan tiba-tiba katanya Joshua sudah duduk di sampingnya. Kok baru buka pintu, kok tiba-tiba sudah duduk di samping. Nah, ini aneh ini ya. Baru bunyi pintu terbuka sudah duduk tiba-tiba. Nah, katanya dia tidur. Nah, kemudian Kuat Maruf bukan melihat keluar dari kamar ya. Kuat Maruf mengatakan ada di tangga mengendap-endap.
Nah ini sehingga jaksa menyimpulkan ada perselingkuhan antara Joshua dengan Putri Chandrawasih. Nah kalau misalnya ya, terjadi perselingkuhan, berarti bukan pelecehan, berarti suka sama suka. Oh ini pasti nikmat ya. Nah Joshua pasti mengeluarkan sperma. Laki-laki itu apalagi orang yang masih muda itu pasti keluar. Orang kadang-kadang belum juga bersetubuh ya, maaf kata, itu sudah bisa keluar, bisa cepat ejakulasi ya. Nah apalagi katanya mereka berselingkuh. Nah tapi waktu Joshua dipisum ya, bahwa tidak ada keluar sperma dari kemaluan beliau, tidak ada keluar, bahkan diperiksa semua itu tidak ada ya. Nah jadi bagaimana mungkin dia berselingkuh dengan Putri Chandrawasih? Nah ini dugaan kita ya, dugaan. Kalau saya melihat mungkin ya, karena Ferdy Sambo pulang jam 4 pagi, jam 7 ya. Jadi mungkin habis ulang tahun acara, mungkin belum sempat ya memenuhi keinginan Putri Chandrawasih ya, belum sempat. Nah sehingga mungkin Putri menginginkan ya Joshua. Nah makanya sebenarnya kita harus lihat WA daripada mereka ya, di HP mungkin pasti ada itu. Siapa tahu ya Putri memanggil Joshua ke kamarnya, mungkin lihat WA, datang karena cinta ditolak oleh Joshua ya, karena mungkin siapa tahu gelut mereka ya di dalam itu, ribut kan, nggak mau Joshua nggak mau mempertahankan keasliannya Joshua, bahwa orang Batak itu nggak boleh seperti itu ya, sama lagi udah dianggap ibu kandungnya. Mungkin sempat gelut di kamar ya, nggak mau Joshua, tapi tetap dipaksa Putri PC. Ini dugaan kita. Nah sehingga dengan tidak maunya Joshua ya, ketahuan sama Kuat Maruf. Nah Kuat Maruf menganggap ini sudah main ini, padahal Joshua kemungkinan tidak mau. Akhirnya karena PC kesal ya, dia bilang udah saya dilecehkan itu, makanya saya bilang itu macam-macam. Dilecehkan itu ya bisa karena ya seperti tadi, tidak mau menuruti kemauannya, itu bisa juga pelecehan juga ya, pelecehan ya. Nah jadi kalau tadi dibilang katanya di sana ada banting-banting, ya mungkin bisa sebaliknya, bisa saja Putri mungkin ya membanting-banting Joshua supaya mau ya, bisa saja, karena kita tidak tahu Joshua kan sudah meninggal. Ini kita dulu, ini karena sudah banyak macam-macam versinya nih. Pertama pelecehan ya, kemudian terakhir ini jaksa mengatakan selingkuh. Nah kalau saya mengatakan cinta ditolak ya, sehingga timbul dibilang pelecehan. Nah itu. Nah kemudian ya Joshua sudah pergi, bingung Joshua ini gimana ini, berpikir dia, makanya dia WA kepada pacarnya, waduh saya ini terancam di sini nih katanya ya, sudah banyak macam-macam ini. Kemudian si Kuat Maruf mengejar pakai pisau. Sebenarnya Kuat Maruf itu nggak berhak dia mengejar pakai pisau, kan PC kan bukan istrinya ya, kecuali kalau PC istrinya si Kuat Maruf, PC bukan istrinya. Dan juga PC juga hanya melihat kesakitan kan, tidak melihat secara nyata. Nah jadi kalau saya melihat ya dalam hal persoalan ini, mungkin cinta ditolak ya, akhirnya dialihkanlah sebagai pelecehan. Nah, ini bisa kita lihat waktu Ricky datang ya, Ricky memanggil Joshua ya, disuruh oleh Putri Chandrawasih, sehingga Joshua pada awalnya nggak mau datang. Ya mungkin karena tadi itu dia mungkin dipaksa untuk melayani PC, cuman Joshua kan tidak mau. Apakah panggilan kedua ini ada sangkut paut dengan itu ya? Nah kemudian
dipanggillah Joshua, mau duduk katanya bersimbah di samping tempat tidurnya PC. Dan putri mengatakan, kami bukan berdua di dalam, kata putri, ada Ricky. Nah, cuma Ricky keluar katanya, tapi dia masih bisa menatap ke dalam, ya. Ricky masih bisa menatap dan masih mendengar bisa katanya. Jadi bisa kelihatan. Jadi Ricky belum pergi. Nah, disitulah PC mengatakan Joshua minta ampun. Kalau saya melihat mungkin PC yang minta maaf kepada Joshua atas perlakuan yang dibuat PC yang tidak benar, ya. Dia mungkin minta maaf, ya, minta maaf. Nah, kemudian ya karena cinta ditolak, ya bisa juga karena ya tidak, dia sudah tahu kalau Joshua itu nanti tahun depan sudah mau kawin, berarti tidak bisa lagi dimiliki, ya. Maka dia bilang udah kamu resign, ya. Kesimpulan PC resign. Nah, itulah kita lihat di persidangan itu, ya, diminta resign. Artinya keluar, sampai hakim mengatakan resign dari mana? Dari kepolisian atau dari mana? Nah, dia bilang anggota Ferdi Sambo atau ajudannya, ya. Nah, jadi ini semakin aneh ini kita lihat, ya. Jadi pertama pelecehan di Duren 3. Skenario, ya, gagal. Nah, kemudian pelecehan pindah ke Magelang. Nah, kemudian pelecehan tidak jadi, tinggal berselingkuh. Nah, kemudian kalau berselingkuh, Pak Jaksa kan sudah baca visumnya Joshua. Tidak ada spermanya katanya keluar, dan tidak ada Joshua. Apakah itu bisa kita anggap berselingkuh? Mari kita berpikir dengan jernih, ya. Nah, kalau hukuman, kalau kita melihat memang hukuman daripada Ricky Rijal dan Kuat Maruf, ya. Nah, kalau Kuat Maruf mungkin antara 8-10 tahun itu wajar. Tapi kalau Ricky Rijal itu kalau menurut saya minimum 15 tahun. Kenapa? Dia mengamankan senjata Joshua dan tidak tahu persoalan apa kok dia mengamankan, ya. Nah, kemudian Ricky juga menginginkan uangnya Joshua. Uangnya ditransfer. Dia sebagai penegak hukum, ya, sebagai polisi tidak pantas hanya dihukum 8 tahun, minimum 15 tahun. Nah, tapi itu kan nanti kembali kepada hakim, ya. Nah, ini kuncinya nih hakim yang akan memutuskan dalam pengadilan nanti. Karena hakim adalah wakil Tuhan, ya, untuk mencari keadilan. Apakah hakim percaya ada perselingkuhan, atau hakim nanti mengatakan tidak ada perselingkuhan, tidak ada pelecehan, ini hanya ilusi? Kalau itu tetap hakim, berarti kan akan lain ceritanya, ya. Nah, kemudian kalau perencanaan pembunuhan ini sudah jelas. Kenapa mereka pergi semua pulang ke Saguling? Kemudian dari Saguling direncanakan di Saguling di lantai 3, ya. Nah, kalau menurut Ricky Rijal, di sanalah dia ditawarin membackup dan untuk menembak, ya. Nah, kemudian Ricky tidak kuat, ditawarkan kepada Richard Eliezer, ya, untuk menembak. Nah, Richard Eliezer mau menembak, ya. Kenapa? Karena Richard itu kan pasukan di Brimob, ya, Barada, dia siap tempur. Nah, apalagi dikompori oleh Putri Chandrawasih, katanya dilecehkan. Tapi kalau menurut jaksa tadi selingkuh. Nah, ini makin gak jelas sebenarnya, motifnya makin jelas. Jadi kalau saya melihat nih, pelecehan tidak ada, selingkuh tidak ada, motif memang Joshua memang ingin untuk dihabisi, ya. Kenapa? Sudah terlampau dalam mungkin Joshua dalam keluarga. Dan juga Putri Chandrawasih kemungkinan besar, ya, cita-citanya tidak kesampaian, ya, seperti dalam kitab suci itu seperti Potifar, ya, dia
sayang akhirnya suaminya yang jadi korban ya. Nah bisa jadi. Nah jadi boleh dikatakan ya, ini nanti tergantung pada hakim. Kalau hakim memang care ya bahwa perencanaan pembunuhan itu sudah dimulai dari Magelang, Saguling, Duren 3 ya, dan terakhir adalah merintah untuk menembak ya, dan juga di sana ada Ricky Rizal waktu menembakkan ada Kuatmaruf. Nah seharusnya Ricky Rizal Pak Sambo, jangan Pak, jangan ditembak. Ini bahaya Pak, kita kan penegak hukum, harusnya bisa mengatakan seperti itu. Tapi itu, nah makanya kalau menurut saya Ricky Rizal karena dia polisi ya harusnya minimum 15 tahun. Nah jadi Kuatmaruf ya 10 tahun ya oke lah ya. Nah tapi kalau otaknya Ferdi Sambo sama Putri Candrawasih, nah kalau ini mungkin hukuman mati ya sudah layak lah ya. Hukuman mati satu orang, mungkin seumur hidup satu orang dengan alasan pertimbangan masih punya bayi. Nah, cuman ini mari kita berikan kepada hakim ya. Nah, kalau seandainya ya, kalau dalam kitab suci itu ya, kalau kita tidak menghukum maka Tuhan akan menghukum, begitu ya. Makanya misalnya nanti Sambo bebas, Putri Candrawasih bebas, wah ini hukumannya nih bisa hakim bisa kena karena Tuhan tuh tidak melek, tidak tutup mata ya. Tuhan itu melihat semua apa yang kita kerjakan. Apalagi tertulis dalam Alkitab ya, kalau tidak ada pernyataan maaf dan pertobatan ya, mungkin hukuman itu seperti kepada Ferdi Sambo bukan sekarang. Ferdi Sambo nggak kena, tapi ingat bapak ini punya keturunan, bisa kena keturunan ketiga, ketujuh, itu bisa kena kalau ya kita tidak mengampuni. Nah makanya kalau kita lihat Nabi Ayub itu selalu membersihkan anak-anaknya supaya tidak kena kotor berdosa ya. Kalau ada pesta-pesta dia selalu membersihkan itu. Nah ini pun kewajiban orang tua untuk membersihkan bagaimana supaya nanti anak-anak itu ya baik. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Dan Tuhan pasti akan membuat kepada kita apakah terbaik, apakah terburuk. Karena itu adalah hak prerogatif daripada Tuhan. Nah ini hanya kepada hakim sebagai wakil Tuhan ya. Bagaimana nanti hukuman Ricky Rizal dan Kuatmaruf ya. Nah kalau Richard Eliezer karena dia berkata jujur dan sudah mengakui kesalahan dan sudah mengampuni dan bertobat, dia minta salah ya. Dan juga dia hanya sebagai seorang pasukan. Kalau diperintah nembak ya nembak. Apalagi diberikan sama dia amunisi ya. Nah kemudian sudah ditanamkan kebencian, kamu tidak bisa menjaga ibu, saya pangkat ini tidak ada artinya. Wow itu udah seorang barada, wow pasti terenuh hatinya. Sehingga pada saat itu karena tidak ada temannya diskusi ya, tidak ada siapa-siapa, dia hanya memutuskan dalam waktu singkat sehingga dia putuskan. Padahal itu bukan dari hati nuraninya. Nah ini yang sebenarnya yang perlu digali hakim untuk Richard Eliezer ya. Kalau saya melihat biarlah Richard Eliezer itu tetap jadi polisi supaya dia nanti semakin berkembang di Brimob ya. Ini usul saya. Walaupun dihukum mungkin dia cukuplah 1 tahun dan nama baiknya dan dia tetap tidak dipecat gitu ya, tetap polisi ya. Kita hargai dengan orang tuanya. Nah itulah sekilas mungkin dengan adanya fakta terakhir ya. Dari pelecehan seksual sudah beralih kepada perselingkuhan yang dikatakan oleh jaksa. Tapi perselingkuhan itu tidak cukup bukti. Karena waktu dipisum Joshua tidak ada keluar sperma. Sebab kalau berselingkuh itu pasti kelihatan itu ya. Nah itulah sedikit. Jadi mudah-mudahan hakim sebagai penegak keadilan di negara ini bisa menyelesaikan ini dengan baik sebagai wakil Tuhan ya. Nah demikianlah komentar saya terhadap keputusan jaksa penuntut umum
dan yang telah mengalihkan dari pelecehan menjadi perselingkuhan, ya, walaupun tidak mendukung data-data yang ditampilkan, tapi itu hanya mungkin supaya hukuman itu bisa jalan, apakah memudahkan atau meringankan kita tidak tahu, ya. Tapi itulah keputusan. Namun apapun diputuskan oleh jaksa, yaitu adalah sudah hasil kerja keras jaksa. Kita juga tetap berterima kasih kepada jaksa, ya, karena bagaimanapun kalau sudah terhukum ya itu udah berat, ya. Nah sekarang kita tinggal menunggu keputusan daripada hakim. Nah cuman kita melihat kepedihan daripada keluarga, ya, terutama Pak Samuel Huta Barat, ya, sangat-sangat kelihatannya bersedih, ya. Tapi udahlah, ya. Apapun diputuskan manusia, ya, pasti rencana Tuhanlah yang lebih baik di kemudian hari. Nah, mudah-mudahan dengan kejadian ini, ya, kepada keluarga Amang Huta Barat, Tuhan akan memberikan terbaik di balik peristiwa kematian almarhum Brigadir Joshua Nofriansah Huta Barat. Salamlah buat keluarga semua, semoga bisa menerima apapun nanti putusan hakim, apapun putusan jaksa, ya, kita relakanlah, ya. Kita tidak usah dendam, ya, karena Joshua sudah tiada, dia sudah senang, sudah tenang di hadapan Tuhannya, ya. Nah inilah kira-kira dari saya yang mengamati selama ini dari persidangan, ya. Semoga, ya, apa yang kita analisa ini bisa mendekati benar, ya, atau bisa menjadi bahan bagi hakim dalam mengambil keputusan nanti. Apakah perselingkuhan itu benar-benar ada, ya? Apakah pelecehan itu tetap akan menjadi topik? Tapi kalau menurut saya pelecehan sudah tidak ada. Karena Putri Chandrawasih sudah memanggil Joshua berbicara 4 mata. Sudah berdamai 15 menit. Nah sebenarnya perselingkuhan pun tidak ada, pelecehan pun tidak ada, karena Joshua dan Putri sudah berbicara 4 mata. Hanya ya karena ada provokator, ya, Kuat Maruf, laporkan, jangan ada daging daging. Ya hanya terpengaruhlah Putri Chandrawasih. Seandainya Putri tidak terpengaruh, Joshua tidak akan mati. Nah, demikianlah sedikit channel kita ini. Mudah-mudahan channel ini tetap berkembang, ya. Tolong di share, di like dan subscribe, ya. Sekian dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.